Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Taufik RS. Di siang hari ini kita sedang berada di gelaran Gias 2025, tepatnya 24 Juli 2025. Sekarang kita ada di Hall 11, tempat beradanya karoseri memamerkan beberapa produknya. Ada yang spesial di Gias 2025 ini, di mana di tahun kemarin hanya 3 karoseri saja yang memperkenalkan produknya di Gias, yaitu karoseri Tentrem yang ada di depan kita ini, kemudian karoseri Adiputro, dan juga di karoseri Laksana yang berada di bagian sebelah kanan kita. Nah, tahun ini ada yang spesial, di mana 4 karoseri mengikut sertakan beberapa produknya untuk dipamerkan di Gias 2025, yaitu Tentrem, Adiputro, Laksana, dan yang terakhir ada di karoseri New Armada. Kita berada pas banget di bagian tengah-tengah nih. Kita mulai dulu dari karoseri Tentrem Malang. Untuk tahun 2025 ini, karoseri Tentrem memperkenalkan beberapa produk terbaru di seri Avante-nya, dengan hashtagnya Avante terbaru, era baru, yang tentunya mengalami perubahan atau improvement yang cukup banyak, baik itu di bagian depannya, bagian belakang, dan juga bagian samping. Untuk karoseri Tentrem sendiri membawa 5 unit produk. Ada yang double decker, kemudian ada yang H8, bis listrik, dan nantilah kita bakalan lihat selengkapnya beberapa produk dari karoseri Tentrem. Oke, kita mulai dulu yang bagian sebelah kanan, yang D2 atau double decker. Ini merupakan varian atau tipe bus tingkatnya karoseri Tentrem Malang dengan namanya Avante D2, double decker sih D2. Ya, untuk bis ini dibangun di atas sasis Volvo B11R yang mampu menghasilkan tenaga 450 horsepower. Tuh, bodinya panjang ya. Oke, kita lihat di bagian depannya dulu. Untuk bagian atas sana ada tulisannya Avante terbaru, era baru. Topi ataupun bando horizontalnya mengalami perubahan atau di improvement lagi. Di bagian bawahnya sini ada yang hitam ya, mengalir dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian untuk bagian bawahnya ini lumayan banyak perubahan, terutama di bagian lampu. Teman-teman bisa lihat, ini adalah lampu kota yang agak tipis. Secara detail lagi, itu kayak ada benang-benang gelombang yang mengalir dari kiri ke kanan. Ada lampu kota juga di bagian tengahnya, lebih minimalis. Ini ada lampu rupanya kayak jaring laba-laba. Ada tulisannya Tentrem. Ada 4 lampu, 2 lampu jauh, 1 lampu dekat, dan 1 lampu fog lampnya. Kita bergeser ke bagian bawah sini. Ini kalau dinyalain lampu kotanya dia bakalan nyala seperti ini, tapi kalau dinyalain sennya dia bakalan berubah jadi sen running dari bus ini. Ya, ciri khas dari bodi Avante kalau kita lihat dari sisi miring kayak gini, kelihatan lebih jenong. Salah satu karoseri yang tetap memproduksi dengan bagian depan yang jenong itu karoseri Tentrem sih. Jadi modelnya kayak mengalir ke atas, terus ke bawah, dan ke samping kanan kiri. Jadi bagian tengahnya kayak lebih maju ke depan. Seperti itu ya. Untuk tampilan depan sendiri teman-teman bisa lihat seperti ini untuk produk terbaru dari karoseri Tentrem yang diperkenalkan di Gias 2025 yang Avante double decker. Kita coba bergeser ke sisi samping. Untuk sisi sampingnya sendiri seperti ini. Kita lihat dari depan sampai belakang, panjangnya 13,5 meter. Panjang ya. Bis double decker. Untuk warnanya sama dari beberapa produk yang dibawa oleh karoseri Tentrem di pameran Gias 2025 ini, warnanya kayak coklat tua gitu ya. Dan liverinya sama juga. Ada 3 face depan yang ditampilkan di sisi kiri maupun di sisi kanan dari produknya yang menggambarkan perjalanan dari bodi Avante karoseri Tentrem. Ini yang seri pertama, kemudian di improvement lagi, terutama di bagian lampunya yang lebih bagus lagi, dan ini generasi yang ketiga atau generasi yang dipamerkan di Gias 2025 dengan improvement yang cukup banyak sih saya lihat, dan itu juga yang diklaim oleh karoseri Tentrem. Ya, seperti ini untuk nampaknya, menggunakan Volvo B11R 450 dengan standar emisi Euro 5 yang mampu menghasilkan tenaga 450 horsepower. Ini juga yang berbeda
Ini sebenarnya lampu yang berada di bagian dalam. Jadi kalau misalkan lampunya dimatiin, rupanya kayak kaca biasa. Tapi kalau dinyalain, ada yang nyala biru kayak gini. Jadi menambah ketampanan bis ini aja sih sebenarnya. Untuk velgnya menggunakan velg Alcoa, biasalah kalau pameran biasanya velg yang premium yang ditampilkan. Supaya armada yang ditampilkan lebih kerasa cakepnya. Untuk nampak bagian belakangnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sisi miring belakang kayak lebih sangar. Tinggi gitu kan. Ada tulisannya Volvo B11R 450 horsepower Avante. Ini ya yang di improvement atau yang mengalami perubahan dari seri Avante D2 sebelumnya. Jadi lampu stop lampnya ini kelihatan lebih tipis lagi, lebih minimalis, tapi tetap cakep dan sangar. Asik ya. Minimalis, kemudian ada yang horizontal tapi agak melengkung dikit. Cakep sih. Ada bolong-bolong menjaga suhu mesin supaya tetap berada dalam suhu yang optimal. Dan untuk bagian bawah ini udah mengalami perubahan juga. Untuk livery bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan sama. Ada gambar bagian depan bodi dari Avante yang menggambarkan perjalanan atau evolusinya bodi Avante dari tahun 2016 atau 2017, kemudian 2019 dan terakhir 2025. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian interiornya untuk melihat lebih jauh lagi. Ya, seperti ini interiornya. Kabin kemudi dari double deckernya Avante dengan sasis Volvo B11R. Ya nggak terlalu leluasa ya, karena di atas ini ada lantai lagi, tapi cukuplah buat driver atau kemudi. Untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini. Dari kabin kemudi kita bergeser ke kabin penumpang. Wes, ini ada sekat, bentuknya kayak bisa dilipat ya. Ya, seperti ini untuk kabin penumpang yang berada di deck 1. Mengusung tema sleeper bus dengan kursinya yang lebih luas. Ya, coba lihat. Kalau teman-teman pernah naik kayak armadanya New Surabaya Indah yang Dream Coach, itu kursi sleeper yang single, satu kiri, satu kanan. Nggak terlalu leluasa seperti ini, tapi ini lorongnya didesain lebih sempit lagi sehingga space antara kursi bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan lebih lega. Untuk konfigurasi kursinya, ya teman-teman bisa lihat ya, satu di kiri dan satu di kanan dengan penamaan priority. 01 priority, 02 priority. Ya. Cuman 6 kursi saja. Ada 3 deret. Deret 1, deret 2, deret 3, 06 priority. Ada 6 kursi sleeper di bagian lantai bawah. Untuk fasilitas personal di masing-masing seatnya sama aja. Ada Smart TV, Polytron dengan ukuran atau dimensinya 24 inch. Ada lampu baca, ada lover AC, kemudian tempat pengaturan AC masing-masing personal. Ada port USB 2, enak sih letak port USB di sleeper ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi tidur, kemungkinan besar tersenggolnya kecil sekali karena letaknya agak sudut ke kanan. Ada cup holder, tirai, seat beltnya juga, dan lain-lain. Dan tentunya ada space di bagian bawah sini yang cukup luas. Ini kalau misalkan teman-teman taruh tas, koper, dan lain sebagainya, ya bisa mungkin kan taruh di dalam atau di interior bus, terutama teman-teman yang menempati kursi ini, karena mengingat kalau yang double decker kapasitas bagasinya nggak terlalu leluasa seperti yang single deck ya. Ini luas banget nih, bisa digeser, buka tutup juga. Kita coba bergeser ke belakang lagi. Di bagian tengah pas banget, di pintu tengah ada toilet, bentuknya kayak gini, yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bis berjalan. Seperti ini, ya. Ini ciri khas banget dari toiletnya,
karoseri tentrem, tepatnya yang tipe Avante. Ada cermin di berbagai sisi, bagian samping, depan, kiri. Jadi nuansanya itu kayak lebih lega dan lebih leluasa ketika kita berada di toiletnya ini, yang dipadukan dengan motif-motif kayu. Jadi menambah aura kemewahan aja sih ya. Di belakang sini ada mini pantry, dispenser, rak-raknya, tempat taruh gelas. Kalau misalkan mau sediain pop mie, jajan, dan lain sebagainya. Ini space-nya lumayan luas nih. Ada lampunya juga ya. Oke, dari deck 1 kita coba bergeser ke deck 2. Pintu tengah langsung dihadapkan. Kita coba keluar dulu ya. Ini pintu bagian depan yang kita masuk tadi. Pintu tengah untuk menuju deck 2. Seperti ini nampak interior dari bus Avante D2 karoseri tentrem yang deck 2 atau lantai atas. Memiliki kursi yang berkonfigurasi 1 di kiri dan 2 di kanan. Ini untuk produk kursinya menggunakan merek dari Hairimba Kencana dengan ukuran yang jumbo, bentuknya dan lekukan yang pas, jadi saat ketika duduk kayak menyatu langsung dengan tubuh. Ini ada cup holder. Wah, kayaknya ketahuan ya. Untuk PO yang memiliki unit ini Epastar, salah satu PO bus yang melayani pariwisata, kemudian AKDP maupun antar kota, antar provinsi yang berada di Palembang. Ya, kursinya ada port USB, seat belt, ada leg rest-nya, cup holder. Untuk mengatur sandaran kursinya juga ada. Pas depan tempat kita akses naik di deck 2 ada televisinya juga. Untuk lampu yang berada di atas lorong seperti ini sama sih seperti di Avante varian sebelumnya. Louvre AC, lampu baca belum mengalami perubahan sih. Kita coba bergeser ke bagian paling depan di deck 2. Oke, seperti ini untuk nampak bagian depan di deck 2. Kursinya sama sih ya, kacanya agak gelap ya, supaya sinar dari luar tidak memberikan efek kerasa panas di bagian kabin penumpangnya, sehingga penumpang bisa duduk atau melakukan perjalanan dengan tenang. Kalau samping kayak gini, asik sih, kaca biasa dan pandangannya itu luas. Mantap nih. Oke, dari armada pertama kita bergeser ke armada yang kedua dengan bodinya Avante H8. Sama sih, untuk face depannya hashtagnya Avante terbaru era baru. Ada spionnya juga mengalami perubahan atau improvement, dan juga bagian bawah terutama di lampu-lampu. Untuk face depan yang Avante H8 double glass seperti ini guys. Kita bergeser ke sisi samping. Untuk bagian kita bergeser ke sisi samping untuk nampaknya seperti ini. Ada lampu ciri khas dari Avante terbarunya karoseri tentrem. Ketika bis ini sen, ini akan berubah sebagai lampu sen dari armada ini. Seperti ini untuk nampak bagian belakangnya. Tampilannya agak berbeda ya. Karena ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Jadi untuk lubang anginnya atau kisi-kisi udaranya sama sih di bagian bawah. Di bagian atas sana karena nggak terlalu tinggi, maka lubang anginnya cuma satu yang horizontal. Kalau ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3. Kalau kita bergeser ke sisi samping, bus ini memiliki 3 kelas sekaligus dalam satu armada. Di bagian depannya ada kelas 1 gitu ya. Kemudian bergeser ke belakang lagi ada kelas yang berbeda, dan bergeser ke paling belakang lagi ada kelas yang berbeda. Biar Anda penasaran, kita langsung saja masuk ke bagian interiornya untuk melihat lebih jauh lagi. Seperti ini untuk interiornya. Jadi ruang kemudi yang terpisah dengan ruang penumpang yang berada di bagian bawah sini, kemudian dimanfaatkan ada seat penumpang, biasanya yang sleeper sih, di atas kabin kemudi.
Di kabin kemudi ada lorong kayak gini, space-nya luas banget sih. Enak ya buat tidur. Di tempat istirahatnya kru. Kita coba bergeser ke atas. Ini spesial sih di bagian interiornya karena ada 3 kelas sekaligus dalam satu armada. Teman-teman bisa lihat kan bentuknya berbeda di bagian belakang sana, di bagian tengah, dan juga di bagian depan. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu. Sepertinya ini hal biasa karena ini pernah kita lihat di pameran ataupun di produk versi sebelumnya karoseri Tentrem, namanya Grand Captain. Jadi Grand Captain itu memiliki 2 kursi sleeper yang berada di atas kabin kemudi bagian paling depan. Konfigurasinya 1 di kiri, 1 di kanan, dan ini legah banget sih ya. Kita bergeser ke belakang lagi. Di belakang ini ada kursi eksekutif dengan konfigurasinya 2 di kiri dan 2 di kanan. Fasilitas di masing-masing kursinya ini ada bantalan kecil di bagian belakang sini, jadi ketika kita duduk kayak enak loh, nyatu dengan tubuh kita, dan bagian leher juga nggak terasa capek. Ada seat beltnya, sandaran kakinya 2 atau double, ada yang jenisnya footrest kayak gini, dan ada yang jenisnya leg rest biasa. Oke, kita coba bergeser ke kelas yang ketiga. Kelas 3-nya seperti ini guys. Teman-teman bisa lihat ya, agak turun dikit. Di belakang ini ada kursi sleeper atau kelas sleeper dengan konfigurasi 1 di kiri, 1 di kanan yang bertumpuk atas dan bawah. Untuk pintunya ini konsepnya ndak pakai tirai di bagian sebelah kiri atau dekat dengan lorong, tapi menggunakan pintu geser kayak gini. Jadi lebih privasi. Sana 14 kursi sama 10 kursi, totalnya 24 kursi saja dalam satu armada ini. Itu worth it apa enggak ya? Itu kembali lagi ke menurut teman masing-masing. Di bagian belakang sini disediakan mini pantry. Untuk toiletnya sendiri berada di bagian paling belakang sebelah kiri. Sudah menggunakan sekat kaca sebagai pemisah antara kabin penumpang dengan toiletnya. Ini kayaknya bisa smoking area ini. Untuk toiletnya sendiri bisa dibuka nggak ya? Iya, toiletnya kayak gini guys. Lebih lega, lebih leluasa toiletnya. Kita bergeser ke produk yang ketiga dari karoseri Tentrem dengan namanya Velocity. TikTok ya. Ini konsepnya bis electrical bus yang biasa dimanfaatkan untuk perjalanan dengan konsep stop and go. Biasanya dimanfaatkan untuk perjalanan angkutan umum dalam kota sih. Ya, bentuknya seperti ini. Dari produk yang ketiga kita bergeser ke produk yang keempat. Dengan tipenya sama Avanti H8 tapi menggunakan single glass. Jadi pandangan itu lebih leluasa. Enak banget sih buat menikmati perjalanan. Yang Avanti H8 sebelumnya kita lihat yang double glass. Untuk nampak face depan sendiri seperti ini, sama seperti produk yang sempat kita lihat sebelumnya, cuman bedanya yang single glass aja. Sisi sampingnya seperti ini, sama seperti livery yang sempat kita lihat di produknya Avanti Tentrem sebelumnya, dengan 3 gambar di bagian depan yang menggambarkan perjalanan atau evolusinya bodi Avanti dari karoseri Tentrem. Seperti ini untuk di bagian interiornya. Untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini, luasa, lega. Kita coba duduk di seatnya. Kayak gini loh. Pandangannya gokil sih. Cakep. Apalagi untuk perjalanan siang, perjalanan pariwisata naik bis single glass kayak gini. Ya, untuk nampak dashboardnya seperti ini. Mercy OH1626 Euro 4S. Ini dimiliki oleh PO TAM, teman-teman bisa lihat nih.
Biarpun tidak ada tulisan di bagian samping body bus, tapi ada tulisannya di interior, tepatnya di kursinya. Sekarang kita bergeser ke produk terakhir yang diboyang oleh karoseri Tentrem di booth miliknya yang kelima dengan tipenya Avante D1. Merupakan salah satu varian dari karoseri Tentrem tipe Avante dengan tinggi yang cukup ekstra bila dibandingkan dengan body deck 1 atau single deck lainnya. Tingginya 4078 atau 4 meter 07 lah. Seperti ini untuk nampak depannya, sama seperti body-body yang sempat kita lihat sebelumnya. Seperti ini untuk nampaknya, sama sih seperti produk yang sempat kita lihat sebelumnya. Untuk sasis penopang body busnya Volvo B11R 450 tronton, tinggi dan panjang, gokil. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian interiornya. Seperti ini. Jadi memiliki kabin kemudi yang terpisah. Ini malah bisa ditutup loh, benar-benar private untuk kabin kemudinya. Akses masuknya kayak gini. Ya, krunya bisa istirahat di bagian bawah karena ada lorong, bisa taruh spring bed yang agak kecil. Untuk nampaknya seperti ini. Kita coba naik. Untuk nampak bagian interiornya kayak gini guys. Memiliki kursi yang berkonfigurasi 1 di kiri dan 2 di kanan dengan model kursinya yang jumbo. Benar-benar gede sih. Untuk sandaran kursinya ada 2 ya. Ada yang tipe footrest sama sandaran atau leg rest biasa. Kalau dari kursinya saja sih sudah ketahuan Theo mana yang punya Armada ini. Tuh kan ada tulisannya M-Trans. Seperti ini untuk nampak seatnya. Kita bergeser ke bagian paling belakang. Di bagian belakang terdapat 3 kursi dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi dan tentunya lebih privasi sih. Di bagian depan ada Smart TV merek Polytron dengan ukuran atau dimensinya 24 inch. Kemudian ada lagi layar AVOD paling kecil di bagian bawah nih. Di bagian depan sini ada kursi sleeper yang lebih privasi atau pintunya bisa dibuka tutup. Seperti ini nampaknya. Kursinya ada 2, bagian sebelah kiri dan sebelah kanan tulisannya M-Trans. Jadi kursinya lebih lega dan lebih privasi. Pandangan ke depan juga asik sih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelima produk yang diboyang oleh karoseri Tentrem di pameran Gias 2025. Mulai dari yang double decker, kemudian yang Avante H8 double glass, ada bis listrik dalam kota, Avante H8 yang single glass, dan juga Avante D1. Gimana menurut teman-teman? Apakah Armada ataupun produk yang dihadirkan oleh karoseri Tentrem di tema Avante terbaru era baru cakep, gagah, atau bagaimana? Teman-teman bisa sharing di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya silahkan di share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video guys.